Karena kau ingin melihatnya, maka kau dapat menontonnya. Ouyang siang-siang berkata dengan tenang sebelum melangkah ke udara. Lu Ming tidak bergerak. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk membantu Ouyang Qingxiang. Oleh karena itu, dia memberikan semua kepala pelahap planet kepada Ouyang Qingxiang. Tidak jauh dari Zizundong, cincin penyimpanan di tangan Ouyang Qingxiang bersinar. Kemudian, kepala para pelahap planet terbang keluar. Ouyang siang-siang mulai dengan mengeluarkan 101 kepala pelahap planet tingkat perunggu. Begitu banyak, semua orang terkejut. 101 kepala tingkat perunggu akan memberinya 101 poin. 101 poin. Ngomong-ngomong, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa Putra Suci Lu Ming dan yang lainnya tidak akan memiliki lebih dari 100 poin? Petik 2. Seseorang berbicara dan melihat ke arah orang yang mengatakan bahwa kelompok Lu Ming pasti tidak akan memiliki lebih dari 100 poin. Wajah orang itu langsung memerah dan dia sangat malu. Aku baru saja mencapai 100 poin. Itu bahkan bukan titik terendah. Orang itu berkata dengan keras kepala. Bukan hanya yang lain, bahkan ekspresi Putra Suci tertinggi berubah. Namun, ketika dia melihat bahwa kepala 101 pelahap planet itu adalah tingkat perunggu, dia menghela nafas lega. Ada cukup banyak dari mereka, tetapi semuanya adalah tingkat perunggu. Aku menduga bahwa kamu telah memburu pelahap tingkat perunggu selama ini. Itu benar, dengan kemampuanmu dan Lu Ming, bahkan jika kamu bergabung, kamu mungkin tidak sebanding dengan pelahap planet perak. Kamu hanya bisa membunuh pelahap planet tingkat perunggu. Putra Suci tertinggi tertawa. Putra Suci refleksi dan yang lainnya mengangguk. Mereka juga berpikir begitu karena mereka tahu betapa mengerikannya pelahap planet tingkat perak itu. Bahkan jika mereka harus berhadapan seorang pelahap planet tingkat perak, mereka membutuhkan 4 orang untuk bekerja sama untuk membunuhnya. Bahkan jika Lu Ming dan Ouyang Qingxiang bekerja sama, mereka tidak akan dapat membunuh pelahap planet tingkat perak. Mereka hanya akan dapat membunuh pelahap planet tingkat perunggu. Jika dia fokus membunuh pelahap planet tingkat perunggu, dia masih dapat membunuh 101 pelahap planet tingkat perunggu dalam 3 bulan jika dia beruntung. Kita tidak berhasil membunuh pelahap planet tingkat perak. Siapa yang memberitahumu tentang alam semesta tertinggi? Kau menganggapnya remeh, aku belum selesai mengambilnya. Ouyang siang-siang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya lagi. Swosh swosh swosh. Kepala pelahap planet perak beterbangan. Kau menjadi lebih pintar kali ini. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Kata Ouyang Qingxiang. Dengan lambaian tangannya, sinar cahaya keemasan meledak. Kemudian, kepala Golden Planet Devourer muncul di langit. Ouyang Qingxiang mengeluarkan semua 14 kepala pelahap planet emas. Hening, suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ketika mereka melihat Ouyang siang-siang mengeluarkan kepala pelahap planet emas, semua orang tercengang. Mereka benar-benar tercengang. Bahkan para tetua yang telah melihat badai dan gelombang besar, dan bahkan Master Sekte Kong Xuan, Long Zhusan, juga sama. Tindakan Ouyang siang-siang mengeluarkan 14 kepala pelahap planet emas juga di luar dugaan mereka. Adapun Putra Suci Cahaya Terapung, Putra Suci Tertinggi, dan yang lainnya, mereka benar-benar tercengang. Bibir Lu Ming melengkung menjadi senyum tipis. Dia tahu bahwa Ouyang Qingxiang melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja mengeluarkannya satu persatu untuk menamparkan wajah Putra Suci Tertinggi. Keinginan seorang wanita untuk membalas dendam sangat kuat. Selama dia mendapat kesempatan, dia pasti akan membalas dendam sampai mati. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Baiklah, hahaha. Pada saat ini, sebuah tawa terdengar. Itu adalah kakek Ouyang Qingxiang. Dia adalah orang pertama yang bereaksi dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, semua orang tampaknya terbangun dari mimpi. Kepala 14 pelahap planet tingkat emas. Ini tidak mungkin. Ouyang Qingxiang, bagaimana kamu mendapatkannya? Putra Suci Tertinggi meraung. Dia masih merasa sulit untuk mempercayainya. Dia tahu betapa mengerikannya pelahap planet tingkat emas itu. Dalam 3 bulan ini, dia telah melawan banyak pelahap planet tingkat emas dan melakukan pertempuran sengit. Meskipun kekuatannya dapat menekan pelahap planet tingkat emas, itu tidak jauh lebih kuat. Sangat sulit untuk membunuh pelahap planet tingkat emas. Dia telah melukai beberapa pelahap planet tingkat emas, tetapi mereka semua lolos.
Kemudian, dia beruntung dan menggunakan medan itu untuk menjebak pelahap planet tingkat emas sampai mati. Tetapi sekarang, Ouyang Qingxiang telah mengeluarkan kepala 14 pelahap planet emas. Dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Aku tidak perlu memberitahumu bagaimana aku memperoleh alam semesta maha kuasa. Kau tidak berhak mengetahuinya. Ouyang Xiangxiang berkata dengan acuh tak acuh. Sang putra suci maha kuasa memutar matanya dan tiba-tiba mendapat sebuah ide. Dia berteriak, aku tahu, kalian pasti beruntung telah menemukan kuburan pelahap planet dan menggali banyak mayat pelahap planet tingkat emas. Itulah sebabnya kalian bisa mendapatkan begitu banyak kepala pelahap planet. Dan lihat, ketiga kepala ini mengerut, disebabkan oleh hilangnya terlalu banyak esensi. Ini pasti pelahap planet emas yang telah mati selama bertahun-tahun. Akhirnya, putra suci tertinggi menunjuk kepala 3 pelahap emas yang bermutasi. Kepala pelahap emas yang bermutasi tampak seperti telah mati selama bertahun-tahun karena peti mati tembaga ungu. Kata-kata putra suci tertinggi membuat banyak orang tersadar. Jadi begitulah adanya. Tidak, pasti begitu. Mereka beruntung telah menemukan kuburan tempat planet itu terkubur. Itu benar. Kalau tidak, jika putra suci tertinggi hanya bisa membunuh satu pelahap planet emas, bagaimana mereka bisa membunuh 14? Itu seperti fantasi. Ya, kurasa begitulah cara mereka mendapatkan pelahap planet perunggu dan pelahap planet perak. Para pelahap planet. Keberuntunganku terlalu bagus. Kerumunan itu terlibat dalam diskusi yang panas. Di sisi lain, wajah Ouyang Xiangxiang, Kang Chong, dan Liu Jie berubah menjadi jelek. Siapa bilang kita telah menemukan kuburan pelahap planet? Aku katakan padamu, kita membunuh para pelahap planet ini dengan tangan kita sendiri. Teriak Ouyang Xiangxiang, kau sendiri yang membunuhnya. Hahaha, Ouyang Qingxiang, apakah kau punya kekuatan untuk melakukannya? Kau, atau Lu Ming, apa kau tidak takut orang-orang akan menertawakanmu? Alam semesta tertinggi mencibir. Dia tidak percaya bahwa Ouyang Qingxiang, Lu Ming, dan yang lainnya dapat membunuh begitu banyak pelahap planet. Kau membuat tebakan liar. Tetua tertinggi, kau dapat mengumumkan skornya sekarang. Ouyang Qingxiang mendengus dingin, lalu menatap makhluk tertinggi Dong. Wajah seniman bela diri tertinggi Dong agak suram. Namun, dia hanya bisa mengumumkan skor Ouyang Xiangxiang saat ini. Ouyang Xiangxiang, total 14 kepala Devourer emas, 20 kepala Devourer perak, dan 101 kepala Devourer perak, total 801 poin. Seniman bela diri tertinggi mengumumkan. Kakek Ouyang Qingxiang berteriak. Jurus Supreme sungguh tercela. Sebelumnya, nada bicara putra suci tertinggi hanya mengatakan bahwa ia menduga bahwa Ouyang Qingxiang dan yang lainnya telah memperoleh tanah pemakaman sang pemakan planet. Akan tetapi, Jurus Supreme secara langsung menegaskan bahwa Lu Ming dan yang lainnya telah memperoleh tanah pemakaman sang pemakan planet dan tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ia menolak hasil yang diperoleh Lu Ming dan yang lainnya. Ouyang Xiangxiang, Kang Chong, dan Liu Jie semuanya geram. Membunuh mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Hahaha, bisakah mereka membunuh 14 pemakan planet emas? Jika mereka mampu membunuh 14 pemakan planet emas dengan kekuatan mereka yang sebenarnya, maka aku, Sang Maha Kuasa, akan mampu menulis namaku terbalik. Seniman bela diri tertinggi Dong mencibir. Kau, kakek Ouyang Qingxiang geram, tetapi ia tidak dapat berkata apa-apa. Bahkan, ia juga merasa bahwa Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya juga telah memperoleh tanah pemakaman sang pemakan planet. Oleh karena itu, ia tidak dapat membantahnya saat ini. Aku setuju dengan saran tetua tertinggi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, menarik perhatian semua orang. Mata semua orang beralih ke orang yang berbicara. Itu Lu Ming. Dia benar-benar setuju dengan pendapat tetua tertinggi. Dia mungkin memiliki hati nurani yang bersalah dan tahu bahwa dia tidak mendapatkan poin dengan cara yang benar, jadi dia setuju. Itu sudah pasti. Saya menduga bahwa dia tidak berani menyinggung putra suci tertinggi dan sesepuh tertinggi. Banyak orang menebak. Orang yang berbicara tadi tentu saja Lu Ming. Anda setuju. Seniman bela diri tertinggi juga melihat ke arah Lu Ming. Sejujurnya, dia juga sedikit terkejut bahwa Lu Ming akan setuju. Itu benar, saya setuju. Saya pikir apa yang dikatakan tetua tertinggi masuk akal.
Karena ini adalah kontes Zonzi, kekuatan harus menjadi faktor penentu. Lu Ming tersenyum. Lu Ming, kamu. Ouyang Qingxiang cemas dan segera mengirim pesan kepada Lu Ming. Jika mereka mengikuti metode seniman bela diri tertinggi, maka keuntungan yang telah mereka bangun di babak pertama akan sama sekali tidak berguna. Jangan khawatir, percayalah padaku. Lu Ming tersenyum dan mengirimkan transmisi suara ke Ouyang Qingxiang. Kata-kata Lu Ming membuat yang lain tampak tercengang. Beberapa dari mereka tampak bingung sementara yang lain mencibir. Baiklah, karena kamu telah menyetujuinya, mari kita lakukan dengan cara ini. Ouyang Qingxiang, putra suci refleksi, apakah kamu memiliki keberatan? Petik 2. Kata pendekar tertinggi. Aku tidak keberatan. Mata Ouyang Xiangxiang berkedip. Akhirnya, dia mengangguk setuju dan memilih untuk percaya pada Lu Ming. Terlebih lagi, kekuatan Lu Ming telah meningkat pesat kali ini. Dia mungkin bisa melawan putra suci tertinggi. Aku juga tidak keberatan. Putra suci refleksi juga mengangguk. Di babak pertama, poinnya berada di urutan terakhir. Baik jika dibandingkan dengan putra suci tertinggi atau Lu Ming dan yang lainnya, perbedaannya terlalu besar. Perubahan ini akan menguntungkannya. Jika dia bertarung dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin bisa bertarung dengan putra suci tertinggi jika dia mengumpulkan kekuatan dari 3 putra suci dan perawan suci lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Saudara Yue, Anda lihat, mereka sendiri sudah setuju. Apakah Anda masih akan keberatan? Tatapan pendekar tertinggi beralih ke kakek Ouyang Qingxiang. Kakek Ouyang Qingxiang menentangnya, tetapi karena Ouyang Qingxiang dan yang lainnya telah setuju, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa diam dengan wajah muram. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Kalian bisa naik ke panggung dan bertarung. Sang seniman bela diri tertinggi mengumumkan. Selama seluruh proses ini, Gunung Perahu Naga tidak mengatakan apapun, seolah-olah mereka tidak ingin ikut campur. Bas, dan EBCP, Wosh. Dalam sekejap, putra suci tertinggi, putra suci cahaya sementara, Lu Ming, dan yang lainnya semua bergegas ke arena pertarungan. 4 orang dari masing-masing pihak berdiri di 3 arah yang berbeda dari arena pertarungan, membentuk formasi segitiga. Kompetisi dimulai. Sang seniman bela diri tertinggi mengumumkan. Namun, tidak ada dari ketiga pihak yang bergerak. Ketiga pihak ingin menunggu 2 pihak lainnya untuk melakukan gerakan pertama sehingga mereka dapat menuai keuntungan. Tidak ada yang akan melakukan gerakan pertama untuk membantu orang lain. Untuk sesaat, ketiga pihak saling menilai dan saling berhadapan. Semua orang di sekitar arena pertarungan menahan napas. Mati, teriak putra suci tertinggi. Tubuhnya memancarkan kekuatan ilahi yang dahsyat, aura yang ganas membentuk badai yang menekan putra suci yang bercahaya sementara. Tinju Dewa Paragon, putra Sein tertinggi meraung, dan tinjunya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia meninju terus-menerus, dan jejak tinju yang cemerlang membombardir putra Sein cahaya yang sementara itu. Yan Kong, kau dan aku akan menahan alam semesta tertinggi dan yang lainnya. Aku akan menyerahkan Suetan, Zixia, Lu Ming, dan Ouyang Qingxiang padamu. Putra suci refleksi meraung. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Sosok putra Sein cahaya yang melayang itu bergerak dan menerkam ke arah putra Sein tertinggi. Kekuatan Dewa Surgawi tingkat kelimanya benar-benar meledak. Cahaya ilahi dari luar angkasa. Putra suci refleksi itu melolong, dan tubuhnya ditutupi oleh cahaya yang menyilaukan yang lebih terang dari matahari. Cahaya yang menyilaukan itu berubah menjadi jejak telapak tangan yang menakutkan dan meledak ke arah putra suci tertinggi. Boom, boom, kedua serangan itu bertabrakan, menciptakan ribuan gelombang. Langit dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, putih keperakan dan keemasan. Namun, cahaya keemasan itu jelas lebih unggul. Pada akhirnya, cahaya putih keperakan itu bergetar dan meledak. Putra suci itu dipaksa mundur. Dia benar-benar ditekan oleh putra suci tertinggi dalam konfrontasi langsung. Pada saat yang sama, putra orang suci Yan Kong dan bawahan nomor 1 putra orang suci tertinggi terkunci dalam pertempuran sengit. Kekuatan orang itu tidak lebih lemah dari putra orang suci Yan Kong. Adapun 2 lainnya, mereka lebih lemah dari orang suci, jadi mereka tidak bergerak. Sebaliknya, mereka berdiri di samping sebagai pengintai.
Di sisi lain, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang bertarung melawan putra suci Zixia dan perawan suci Suetan. Nyanyian pedang teratai hijau. Mati! Ouyang Qingxiang berteriak dan menebaskan cahaya pedang hijau ke arah perawan suci Suetan. Orang suci Suetan juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun, setelah satu gerakan, tubuh Suetan gemetar dan dia mundur. Dia bukan tandingannya. Awalnya, kekuatan Ouyang Xiangxiang dan perawan suci Suetan setara. Namun, sekarang setelah Ouyang Xiangxiang telah menerobos ke alam Dewa Surgawi tingkat kelima, kekuatannya sepenuhnya di atas perawan suci Suetan. Setelah menang dalam satu gerakan, Ouyang Qingxiang terus melantunkan nyanyian pedang teratai hijau. Bunga teratai hijau menyelimuti wanita suci Suetan, mengeluarkan ribuan ki pedang. Wanita suci Suetan mencoba menghalangi, tetapi sia-sia. Setelah belasan gerakan, dia didorong ke tepi ring pertarungan dengan beberapa luka pedang di tubuhnya. Raungan dewa kuno terdengar. Itu berasal dari tubuh dewa kuno yang telah diubah Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau, tetapi dewa kuno berbaju hijau. Setelah mengolah taktik dewa kuno, dia dapat mengendalikan level dewa kuno yang ingin dia capai. Meskipun ia telah berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau dan kultivasinya hanya pada tingkat ke-8 dewa sejati, ia masih mampu sepenuhnya menekan putra suci Zixia. Kekuatan tempur putra suci Zixia mirip dengan putra suci Tianhong. Saat itu, kultivasi Lu Ming juga berada pada tingkat ke-8 alam dewa sejati. Ia telah berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau dan mengalahkan putra suci Tianhong. Hari ini, sama saja. Pedang pembunuh bulan, pedang pembunuh bulan. Tombak panjang di tangan Lu Ming sebesar gunung. Ia terus melakukan gerakan memotong bulan dan membombardir putra suci Zixia. Pada saat yang sama, Lu Ming melemparkan rantai es dan teknik materialisasi naga ilahi. 9 rantai es terus melilit putra suci Zixia, sangat mengganggu penampilannya. 2 naga ilahi bercakar 9 meraung terus-menerus dan sepenuhnya menekan putra suci Zixia. Kang Chong dan Liu Jie tidak perlu melakukan apapun. Putra suci refleksi akan kalah. Itu benar, kemampuan Lu Ming dan gadis suci Qingxiang benar-benar mencengangkan. Ketika mereka bergabung dengan orang suci tertinggi, orang suci cahaya sementara dan yang lainnya tidak sebanding dengan mereka. Itu benar, lihat, putra suci refleksi akan kalah. Putra suci tertinggi terlalu kuat. Banyak penonton berdiskusi dengan bersemangat. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Pada saat itu, putra orang suci tertinggi telah sepenuhnya menekan putra orang suci cahaya sementara. Kekuatan tinju yang mengerikan menekan ke arah putra orang suci cahaya sementara seperti longsoran salju. Putra suci tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Orang suci tertinggi meninju dadanya. Putra suci itu menjerit dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya meledak dan dia terlempar dari arena pertarungan. Ah, sial! Putra suci refleksi meraung. Terlempar dari panggung pertempuran berarti dia telah kalah. Dia tidak lagi memiliki nasib dengan posisi Zonzi, dan dia benar-benar tidak mau menerima ini. Setelah Putra Sein tertinggi mengalahkan Putra Sein cahaya sementara, tubuhnya berkelebat dan ia menyerang Putra Sein Yankong. Boom! Kekuatan tinju yang mengerikan menghantam Putra Sein Yankong. Meskipun Putra Sein Yankong berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya, perbedaan antara dirinya dan Putra Sein tertinggi terlalu besar. Ia memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Ia terluka parah. Putra Sein Yankong telah dikalahkan. No. Felt B. In.com. Lagu pedang teratai hijau, pedang yang mengguncang dunia. Mati! Teriak Ouyang Qingxiang, dan cahaya pedang yang menyilaukan membuat gadis suci Suetan terbang. Gadis suci Suetan telah dikalahkan. Tiba-tiba, hanya putra suci Zixia yang tersisa di pihak putra suci. Dia berjuang untuk bertahan di tangan Lu Ming, tetapi kekalahannya hanya masalah waktu. Hina, Lu Ming berkata dengan dingin. Putra suci tertinggi mendengus dingin dan menatap Lu Ming dengan tatapan tidak bersahabat. Bas, dan EBSP, Wosh. 3 bawahan putra suci tertinggi muncul di sampingnya dan berdiri berbaris. Kang Chong dan Liu Jie muncul di samping Lu Ming, melotot ke arah putra suci tertinggi. Situasinya telah diselesaikan. Salah satu tetua menggelengkan kepalanya. Sepertinya orang suci tertinggi pasti akan menang kali ini.
Tidak ada lagi ketegangan. Putra suci tertinggi akan menjadi Zonzi. Ini sepenuhnya sesuai harapanku. Untung saja aku sudah bergabung dengan putra suci tertinggi, haha. Adegan itu riuh. Beberapa orang senang, sementara yang lain sedih. Semua golongan putra suci dan perawan suci lainnya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, sementara golongan putra suci tertinggi sangat gembira. Mereka semua mengira bahwa situasinya sudah ditentukan. Lu Ming dan dua orang lainnya adalah satu-satunya yang tersisa. Mereka bukan tandingan putra suci tertinggi. Lu Ming, apakah kamu masih ingin terus bertarung? Kurasa sebaiknya kamu keluar dari arena pertarungan sendiri, atau aku harus bergerak. Putra suci tertinggi berkata dengan dingin, menatap Lu Ming dengan jijik. Aku akan turun dari panggung pertarungan juga. Namun, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku sebelum aku turun dari panggung pertarungan. Lu Ming berkata dengan dingin. Kamu ingin aku berlutut di hadapanmu? Hahaha. Putra suci tertinggi tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa kali tertawa, ekspresinya berubah menjadi ganas. Awalnya, aku bisa melepaskanmu jika kamu berguling dari arena pertarungan sendiri. Tapi aku berubah pikiran. Aku ingin kamu berlutut di hadapanku dan menjilati sepatuku. Putra suci tertinggi berkata dengan dingin, dan aura di tubuhnya menjadi semakin ganas. Bang, bang, putra suci tertinggi melangkah keluar selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan ilahi keemasan, tampak luar biasa dan perkasa. Aura ganas itu terus menekan Lu Ming dan dua orang lainnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya semakin kuat. Lu Ming berdiri di sana tanpa bergerak. Namun, Kang Chong dan Liu Jie tidak dapat melawan dan terus mundur. Kang Chong, Liu Jie, kalian berdua mundur ke tepi arena pertarungan. Pada saat ini, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Kang Chong dan Liu Jie. Apa? Keduanya tercengang. Kalian mundur ke tepi arena pertarungan. Serahkan ini padaku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengurus kalian saat pertarungan dimulai. Kata Lu Ming. Ini, Kang Chong dan Liu Jie ragu sejenak, lalu mengangguk. Mereka bergerak dan tiba di tepi Zantian. Mereka tahu bahwa dengan kemampuan mereka, mereka sama sekali tidak dapat membantu Lu Ming. Sebaliknya, mereka hanya akan menyeretnya ke bawah. Hehe, Lu Ming, sepertinya kalian benar-benar percaya diri dengan kemampuan kalian untuk melawanku sendirian. Putra suci tertinggi melirik Kang Chong dan Liu Jie dan mencibir. Kemudian, dia tiba-tiba melangkah maju dan bergegas menuju Lu Ming, melemparkan pukulan. Boom! Kekuatan tinju emas tampaknya telah membelah kekosongan menjadi dua. Itu sebesar gunung kecil dan menghancurkan ke arah Lu Ming. Lu Ming masih dalam wujud dewa kuno berbaju hijau. Dengan goyangan tombak panjangnya, dia menekan putra suci tertinggi dengan kekuatan gunung Tai No Felt Bein.com. Dalam proses menekannya, kultivasi Lu Ming meledak hingga batas alam dewa sejati tahap ke-9. Boom! Tombak dan kekuatan tinju emas bertabrakan dalam kehampaan, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga dan menyebarkan energi ke segala arah. Keduanya memicu cahaya tombak kecil yang tak terhitung jumlahnya dan ki, yang membombardir arena pertarungan. Arena pertarungan bergetar hebat, dan rune muncul di atasnya, membentuk susunan besar untuk memblokir semua ki. Namun, mata semua orang terbuka lebar. Melalui cahaya yang memenuhi langit, mereka menyaksikan setiap gerakan di lapangan. Bas, bas. Dalam cahaya yang memenuhi langit, kedua sosok itu gemetar dan terhuyung mundur. Lu Ming dan putra suci tertinggi keduanya mundur. Perbedaannya adalah Lu Ming lebih banyak mundur, sedangkan putra suci tertinggi mundur lebih sedikit. Namun, kejadian ini tetap menimbulkan kegemparan besar. Orang-orang terkejut. Lu Ming benar-benar dapat melawan putra suci tertinggi dan memaksanya mundur. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh putra suci lainnya. Dalam konfrontasi yang begitu intens, Lu Ming juga menggunakan 3 serangan apokaliptik untuk menyerang putra suci tertinggi dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak yang mengerikan diarahkan ke bagian vital putra suci tertinggi. Pada saat yang sama, 9 rantai es juga akan mencoba untuk melilit putra suci tertinggi. Dapat dikatakan bahwa Lu Ming telah menggunakan semua kemampuannya. Kerja sama mereka sempurna, dan kekuatan penghancur mereka sangat mengejutkan. Untuk sesaat, dia sebenarnya setara dengan putra suci tertinggi.
Kemampuan Lu Ming telah menjadi lebih kuat. Wajah putra suci refleksi itu sangat gelap. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini telah melampauinya. Jika dia melawan Lu Ming, kemungkinan besar dia tidak akan sebanding dengannya. Yang lain juga terdiam. Kemampuan Lu Ming telah jauh melampaui harapan semua orang. Dia benar-benar dapat bersaing dengan orang suci tertinggi. Energi ilahi tingkat dewa. Energi ilahi yang dikendalikan Lu Ming jelas merupakan energi ilahi tingkat dewa. Seseorang bergumam, tentu saja, aku tidak perlu kau memberitahuku itu. Itu pasti kekuatan ilahi tingkat dewa. Namun, kekuatan ilahi tingkat dewa tidak mungkin sekuat ini. Dengan kultivasi puncak dewa sejati, dia dapat bertarung dengan putra suci tertinggi. Keterampilan rahasia. Dia pasti telah menguasai beberapa keterampilan rahasia yang luar biasa untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Itu sangat mengerikan. Aku dapat melihat bahwa dia telah menggunakan beberapa keterampilan rahasia. Dia benar-benar jenius yang tak tertandingi. Sayang sekali dia diberi waktu terlalu sedikit. Jika dia diberi beberapa tahun lagi, putra suci tertinggi pasti bukan tandingannya. Banyak orang yakin dengan kekuatan tempur Lu Ming. Pada saat yang sama, mereka juga bisa menebak mengapa orang di belakang putra suci tertinggi mengusulkan untuk bersaing memperebutkan posisi Zonzi. Mereka pasti takut pada Lu Ming. Ekspresi seniman bela diri tertinggi itu jelek. Semakin kuat Lu Ming, semakin takut dia. Qian Kun masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Kali ini, Qian Kun pasti akan menang. Grandmaster Dong mendengus dingin di dalam hatinya. Pada saat itu, putra suci tertinggi mengeluarkan lolongan panjang. Lu Ming, kamu sama sekali tidak lemah. Kamu memenuhi syarat untuk melihat jurus pamungkasku, Vajra tertinggi. Mati, putra suci tertinggi meraung. Tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang lebih menyilaukan dan mulai membengkak. Dalam sekejap mata, tubuh putra suci tertinggi telah tumbuh setinggi 200 meter. Seluruh tubuhnya berwarna emas, seperti raksasa kuno yang tak terkalahkan. Ini adalah salah satu teknik rahasia terkuat putra suci tertinggi. Ketika ia berubah menjadi Vajra tertinggi yang legendaris, kekuatan tempurnya akan meroket. Awalnya, Lu Ming telah berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau dan tingginya 100 meter. Namun sekarang, Raja Kong tertinggi putra suci tertinggi 2 kali lebih tinggi dari Lu Ming. Itu adalah teknik kuno rahasia klan tertinggi, Vajra tertinggi. Kudengar bahwa teknik rahasia kuno klan Supreme Sein, Supreme King Kong, sangat sulit untuk dikembangkan. Tak seorang pun dari klan Supreme yang berhasil mengembangkannya selama bertahun-tahun. Aku tak menyangka bahwa putra Supreme Sein akan berhasil mengembangkannya. Bakatnya memang luar biasa. Banyak orang di sekitar arena pertarungan berseru.